Dwi Astuti dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menganalisis struktur dan ciri kebahasan teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan. Kompetensi dasar 3.45. Menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai dengan bidang pekerjaan. Tujuan pembelajaran. Saat dan setelah pembelajaran, siswa diharapkan dapat dengan benar 1. Menjelaskan ciri kebahasaan teks iklan. 2. Menjelaskan syarat-syarat teks iklan. Yang 3. Menentukan langkah-langkah penyusunan teks iklan. Marilah kita sekarang membicarakan tentang ciri kebahasaan teks iklan. 1. Menggunakan slogan. Yang kedua, menggunakan kalimat persuasif. Dan yang ketiga, menggunakan subjek orang pertama. Selanjutnya, marilah kita kupas satu persatu mengenai ciri kebahasaan teks iklan. Yang pertama, menggunakan slogan. Slogan merupakan kata atau kalimat yang menjelaskan secara singkat suatu produk atau jasa. Kata-kata yang digunakan di dalam slogan harus menarik, mencolok, mudah diingat. Slogan sangat penting untuk dunia periklanan. Dengan slogan, iklan tersebut akan mudah diingat oleh publik dan akan lebih terkenal. Tentunya tujuannya adalah semakin banyak pengguna produk tersebut. Contohnya, slogan Yamaha tahun 2021, Gaspol. Kalimat persuasif. Kalimat persuasif adalah kalimat yang digunakan untuk meyakinkan, mengajak, merayu, ataupun membujuk seseorang agar mau atau berkeinginan untuk melakukan perbuatan atau aktivitas yang disampaikan oleh penulis. Dalam kalimat persuasif terdapat makna perintah yang disampaikan secara tidak langsung atau tersirat atau tidak bersifat memaksa. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara kalimat persuasif dan kalimat imperatif. Selain itu, kalimat persuasif pada umumnya ditemukan pada lembaran brosur, poster, pamflet, dan sebagainya. Contoh kalimat persuasif yang disampaikan oleh Soklin. Soklin lantai bersih mengkilap, harumnya tahan lebih lama. Teks iklan menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak, seperti aku, saya, dan kami, untuk mengganti pihak atau instansi pemasangan iklan. Subjek yang digunakan pada teks iklan tersebut adalah subjek orang pertama jamak, yaitu kami. Ciri iklan yang baik. 1. Mempunyai sasaran yang jelas. Harus menentukan sasaran konsumen. Bisa menentukan sasaran utama dan sasaran kedua. Hal ini digunakan untuk menentukan media pemasangan iklan. Penetapan sasaran konsumen tergantung pada
kualitas, harga, distribusi, atau jangkauan pemasaran. Ciri yang kedua, mempunyai fokus. Hal ini untuk mengkomunikasikan dari produk atau jasa yang diiklankan. Yang ketiga, mempunyai daya tarik tertentu, sehingga konsumen dapat memperhatikan isi iklan. Selain kata-kata yang menarik, desain layout juga dapat menarik minat konsumen. Yang keempat, pilihlah slogan dengan kata-kata padat dan berisi, yang merupakan penggambaran terhadap headline di mana konsumen dapat membaca lebih detail. Yang kelima adalah komunikasi. Pada headline jangan melebihi 10 kata, sehingga orang langsung mengenali produk dan jasa yang ditawarkan. Kemudian media iklan harus disesuaikan dengan sasaran. Syarat tag iklan ditinjau dari sisinya. A. Harus objektif dan jujur. B. Singkat, jelas, dan mudah dipahami. C. Tidak menyinggung pihak lain. D. Menarik perhatian banyak orang. Ditinjau dari bahasa, iklan harus A. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis, dan sopan. B. Ungkapan atau majas yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak. C. Bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan. Sedangkan yang terakhir, tag iklan harus menuju sasaran. Langkah-langkah menyusun iklan. 1. Mempelajari terlebih dahulu apa yang diiklankan dan mengetahui produk-produk pesaingnya. Yang kedua, mempelajari tujuan produk yang akan diiklankan. Yang ketiga, melakukan kegiatan mengumpulkan beberapa ide yang muncul pada diri kita. Yang keempat, memilih ide yang terbaik yang digunakan. Iklan, apabila dilihat dari jenisnya, kita bisa membedakan: 1. Iklan pemberitahuan. Yang kedua, iklan undangan. Ketiga, iklan layanan masyarakat atau yang kita kenal dengan singkatan ILM. Iklan permintaan. Yang kelima, iklan penawaran. Dan yang keenam, iklan artikel. Marilah kita kupas satu persatu jenis iklan. Yang pertama, iklan pemberitahuan atau pengumuman, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberitahukan sesuatu kepada khalayak. Salah satunya adalah contoh iklan keluarga. Iklan keluarga bisa meliputi kelahiran, ulang tahun, perkawinan, kematian, dan sebagainya. Yang kedua, iklan undangan, yaitu iklan yang berisi ajakan atau himbauan untuk mendatangi suatu acara. Jenis iklan yang ketiga yaitu iklan layanan masyarakat atau yang sering kita singkat dengan ILM, yaitu iklan yang bertujuan memberikan penerangan atau penjelasan kepada masyarakat. Contohnya iklan KB,
iklan bahaya narkoba dan sebagainya. Jenis iklan yang keempat, iklan permintaan. Iklan ini berisi permintaan sesuatu, misalkan saja lowongan pekerjaan. Jenis iklan yang kelima adalah iklan penawaran. Iklan ini bertujuan menawarkan suatu produk. Iklan ini biasanya dipasang oleh perusahaan. Yang keenam, iklan artikel. Berisi informasi atau penawaran panjang yang diawali dengan perkenalan isi, keunggulan, dan penutup. Itulah pembahasan kita tentang jenis-jenis iklan. Sekarang marilah kita bahas tentang struktur tag iklan. Struktur tag iklan adalah aturan penulisan untuk menyusun sebuah tag. Pada tag iklan, baik dipublikasikan melalui media cetak maupun media elektronik, sebenarnya mempunyai dasar yang sama. Yang membedakan hanyalah karakteristik medianya saja. Struktur dari tag iklan secara umum. 1. Judul, atau kita kenal dengan kepala tulisan atau headline. Judul biasanya terletak di bagian paling atas, ditulis besar dan tebal agar orang cepat membacanya. Tapi tidak semua iklan menyampaikan judul di paling atas. Kadang paling atas diletakkan nama produk. Kedua, subjudul atau subheadline digunakan untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada calon konsumen. Disampaikan mengenai keunggulan produk yang diharapkan mampu memikat calon konsumen. Ketiga, aplikasi atau perluasan penjelasan tentang produk. Berisi deskripsi produk yang diiklankan, spesifikasi cara mendapatkan produk yang diiklankan, alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi. Demikian tadi pembahasan kita tentang struktur dan ciri tag iklan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.